Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang saya sayangi, semoga rahmat dan keberkahan Allah selalu tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menceritakan sebuah kisah yang mungkin teman-teman belum sempat membacanya. Saya membaca kisah ini sangat tertarik. Kisah ini ditulis oleh Edin Hadzalik, penulis asal Bosnia Herzegovina, yang berjudul Kisah Sufi Bosnia dan Doa yang Tak Bisa Tertukar. Berikut kisah yang saya baca. Ternyata doa seorang ulama sufi tak bisa ditukar karena dia dijaga atau terjaga lidahnya. Di suatu tempat di Mostar Bonsia pernah ada seorang alim yang arif bernama Mustafa Ejubovic, dikenal lebih luas dengan sebutan Hadhroti Syekh Yuyo. Dalam masyarakat Islam sampai hari ini ada beberapa hikayat yang diceritakan mengenai sosok beliau. Antara lain, ada dua cerita yang cukup mengerikan. Ada satu kisah yang cukup mengerikan. Kisahnya begini. Biasanya di halaman atau di samping masjid selalu ada atau tersedia kerenda. Kerenda ini untuk dipakai ketika ada kebutuhan mengantarkan mayat ke pemakaman. Mungkin di tempat teman-teman juga ada kerenda yang diletakkan di sekitar komplek masjid. Kemudian sering pemuda Islam untuk membuktikan keberanian mereka membuat kenakalan dengan memainkan kerenda itu. Berbaring di dalamnya, kemudian ditutup dengan kain hijau dan teman-temannya mengangkat dengan bau dan membawa mengelilingi masjid. Ini merupakan sebuah kenakalan yang biasa untuk seorang remaja atau kaum muda. Namun ketika Hadhroti Syekh Yuyo yang dikenal sebagai wali keramat, kemudian para pemuda itu berusaha mengerjai, kemudian mereka menaruh salah satu dari teman mereka pada kerenda, kemudian ditutup oleh kain hijau dan dibawa di atas bahu teman-teman mereka. Kebetulan pada saat itu, Syekh Yuyo tengah lewat di depan masjid. Di sana para remaja itu meminta untuk mensolatkan jenazah yang mereka bawa. Dan Syekh Yuyo pun setuju. Namun ketika berdiri di depan kerenda sebagai imam sholat jenazah, beliau Syekh Yuyo terlebih dahulu menghadap kepada para remaja yang berada di belakangnya, yang menjadi makmum dan telah membentuk shaf untuk siap melaksanakan sholat jenazah. Kemudian, beliau bertanya kepada para pemuda itu, "Yang kalian mau sholatkan, yang hidup apa yang mati?" Tanya Syekh Yuyo kepada para remaja tersebut. Kemudian para remaja tersebut pun menjawab, "Tentu saja untuk yang mati. Masa ada sholat jenazah untuk orang hidup?" Jawab para pemuda itu. Tak cukup bertanya satu kali, beliau Syekh Yuyo bertanya sampai sebanyak 3 kali. Uniknya, setiap kali mereka ditanya oleh Syekh Yuyo, mereka selalu menjawab, "Tentu saja, sholat ini untuk orang yang mati." Beliau bertanya kepada anak-anak remaja tersebut, "Kalian kenal almarhum sebagai orang yang baik kan?" Semua serentak menjawab iya. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga husnul khotimah, berkata Syekh Yuyo, dan para remaja itu mengamini. Lalu Hadhroti Syekh Yuyo berkata kembali, "Baik, kalau begitu kami akan mensolatkan jenazah untuk orang laki-laki yang dewasa," kata Syekh Yuyo. Setelah itu beliau mulai mengimami sholat jenazah itu. Para remaja yang di belakang menahan tawa karena berhasil mengerjai seorang ulama yang disegani di seluruh masyarakat. Betul saja, setelah selesai sholat dan ucap salam ke bahu kiri, pecahlah tawa para remaja dengan tawa yang terbahak-bahak. Mereka merasa berhasil menipu dan mengerjai seorang Hadrotus Syekh. Namun Syekh Yuyo tak tahu itu, karena seusai sholat dia langsung meninggalkan lokasi.
Kemudian setelah itu, tentu saja para remaja merayakan keberhasilan penipuan itu. Mereka kemudian memanggil teman-teman mereka yang tadi berpura-pura menjadi mayat. Celakanya, meski mereka panggil namun dia tidak menyaut atau bangun. Dia tetap tak bergerak di bawah kain hijau itu. Tidak terdengar suara apapun. Ketika mereka membuka kain hijau, mereka melihat teman mereka sudah kaku dan sudah mati. Mereka baru sadar bahwa doa seorang syekh, seorang guru, seorang alim, seorang yang suci hatinya tidak bisa ditukar ataupun salah, dan tidak bisa dianggap sebagai main-main atau lelucon atau sekedar tertawa berbahak-bahak. Sebab tindakan dan lidah seorang alim memang terjaga dan terkabul doanya. Dari main-main ternyata menjadi kenyataan atau beneran. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah kesimpulan bahwa ketika kita bercanda gurau, terutama untuk anak-anak remaja, batasilah. Kamu harus mengetahui seberapa pantas kamu melakukan kegurauan. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.